dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah. Sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan Dia Maha halus, Maha mengetahui. Surat Al-Mulk ayat 13 dan ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Dua ayat dari surat Al-Mulk, ayat nomor 13 dan ayat nomor 14, merupakan ayat yang secara langsung menghujam pada diri kita, para manusia ciptaan Allah, di mana kita sebagai insan, sebagai makhluk, sebagai ciptaan Allah, kita memiliki hati, memiliki keinginan, memiliki perasaan, dan bahkan juga memiliki pikiran. Namun pikiran, hati, perasaan, keinginan, semuanya itu pun adalah ciptaan Allah. Itu ada pada diri kita semuanya. Hal ini yang tidak banyak disadari oleh kita manusia, bahwa Allah menciptakan bumi, langit, dan segala isinya. Itu sudah sangat gamblang difahami oleh kita-kita. Juga Allah menciptakan gunung, menciptakan sungai, laut, hutan, dan lain sebagainya, termasuk padang pasir, termasuk alam-alam yang penuh dengan aneka warna, termasuk juga tumbuhan dan binatang-binatang. Kita sudah sangat memahami bahwa itu adalah ciptaan Allah dan kita tidak pernah mempertanyakan. Selanjutnya, diri kita pun manusia adalah ciptaan Allah. Tangan, kaki, kepala, mata, telinga, dan lain sebagainya pun juga ciptaan Allah. Dan kita mengetahui apabila ada sesuatu masalah dengan anggota tubuh kita, apakah mata kita sudah tidak terang melihatnya, ataukah telinga kita tidak jelas mendengarkannya, pun juga itu kita faham bagaimana, apakah kita sudah menginjak tua, atau kebalikannya misalnya kaki kita tersandung atau tergelincir dan luka dan lain sebagainya. Itu adalah organ-organ yang sangat mudah difahami. Namun yang tidak pernah kita sadari, atau sangat sedikit sekali di antara kita menyadari, adalah pikiran, hati, perasaan, dan ini adalah ciptaan Allah. Dan selanjutnya dalam ayat 13 dan ayat 14 Al-Mulk disebutkan bahwa apakah kita menyembunyikan sesuatu? Apakah kita mengatakan sesuatu? Apakah dalam pikiran kita berpikir yang baik atau berpikir yang buruk? Kita merasa bahwa yang tahu hanya diri kita. Bahkan teman kita, orang di kantor kita tidak tahu keinginan kita apa. Seolah-olah hanya kita yang tahu. Atau juga anggota keluarga kita, suami, istri, anak, bapak, ibu, kakak, adik, mempunyai perasaan, mempunyai keinginan. Seolah-olah yang tahu adalah kita. Di situ menjadikan kita semua manusia pada melakukan hal-hal yang culas. Kita melakukan strategi, melakukan tipu daya, melakukan akal-akalan, berpikir begini, ntar saya beginikan supaya dia begitu, ntar saya begitukan supaya dia begini, dan lain sebagainya. Dan kita tidak menyadari bahwa akal-akalan kita tersebut diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Sang Maha Pencipta. Sehingga terjadilah banyak kejahatan, terjadilah banyak kecurangan, terjadilah banyak hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Terjadi hal-hal yang tidak adil, terjadilah kemungkaran, kezoliman, karena kita merasa dia nggak tahu, ininya begini, ntar aku bilang begitu aja, harganya sekian, aku ngomong aja sekian, sehingga ntar lebihnya aku pakai, aku kantongin uangnya. Demikian maka terjadi berbagai tindak pidana korupsi di kantor, di instansi-instansi pemerintah. Itu pun juga bermula dari perasaan atau pikiran bahwa hanya kita yang tahu. Maka dalam ayat 13 Allah menyebutkan, ayat 13 dari Al-Mulk, katakan, kamu ngomong terus terang atau kamu menyembunyikan? Allah tahu. Dan apakah Allah sebagai pencipta diri kita pantas bahwa Allah tidak mengetahui? Apakah pantas kita mengelabui Allah? Jadi kita di sini hendaknya dengan mengulas dua ayat yang penting ini, kita harus menyadari bahwa sebaiknya memang kita melakukan olah tingkah laku, ucapan, semuanya adalah seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW,
di mana dia selagi masa remaja, masa muda, selagi dia belum memperoleh risalah kenabiannya, namun di masyarakat di Mekah, masyarakat Quraisy, dia sudah mendapat julukan Al-Amin, yang bisa dipercaya. Betapa hebatnya predikat Al-Amin tersebut diberikan kepada seorang pemuda yang pada waktu itu di Mekah terjadi pola dan tingkah laku jahiliyah, kejahatan merajalela, yang berkuasa melakukan tindakan semena-mena, yang punya uang melakukan berbagai kezoliman, yang tidak mampu diperlakukan secara tidak adil, dan pada waktu itu juga memang sedang marak perbudakan. Nah, era tersebut sudah lewat. Namun kini di era modern, di abad ke-21 ini, ternyata era jahiliyah tersebut sangat marak lagi. Bagaimana seseorang di dalam masyarakat atau bahkan di dalam rumah tangga terjadi perselingkuhan, kata-kata, perbuatan yang disembunyikan, keinginan yang tidak diketahui oleh anggota keluarga. Sang kakak berkeinginan begini, sang adik berkata begitu, semuanya tidak tahu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sang suami melakukan ini, sang istri berbuat begitu, dan semuanya serba tersembunyi di antara mereka, di antara anggota keluarga. Di kantor, sang pimpinan melakukan ini, melakukan ini. Kemudian sang anak buah melakukan itu. Semuanya tidak transparan. Semuanya serba penuh dengan trik-trik dan muslihat. Sehingga runyamlah dunia ini. Kita tahu banyak di dalam media sosial istilah hoax atau hoax. Jadi penipuan-penipuan, bahkan berita-berita bohong disebarluaskan, dan semakin banyak orang mengatakan kebohongan itu, seolah-olah kebohongan itu menjadi sebuah kebenaran. Sangat runyam sekali bahwa orang-orang yang punya karakter, yang memiliki sifat-sifat culas, kemudian mendapat kepercayaan menjadi pimpinan di suatu pemerintahan, atau bahkan menjadi presiden, bahkan jadi menteri atau jadi kepala daerah, gubernur, bupati, dan lain sebagainya. Namun itu semuanya dilandasi dengan tipu-tipu, dilandasi dengan trik-trik, dilandasi dengan tipu muslihat, sehingga runyamlah dan terjadilah masyarakat jahiliyah yang pada waktu itu, pada abad ke-6, di mana Rasulullah lahir di kota Mekah. Di situ masyarakatnya porak-poranda. Memang ada kelompok keluarga yang menguasai perekonomian dan kekuasaan di Mekah, dan bahkan itu adalah dari keluarga Nabi sendiri. Bani Hashim itu keluarga yang terhormat, sehingga paman-paman Rasulullah juga orang-orang yang kaya raya dan terhormat, namun perilaku dan ucapan dan tindakannya tidak sesuai, sehingga terjadilah apa yang namanya tindakan-tindakan jahiliyah. Dan pada waktu itu ditambahin dengan menyembah berhala, maka murkalah Allah, dan ibaratnya sebuah buah yang sudah matang, sudah waktunya untuk dimasak. Jadi matang dalam arti kerusakannya sudah demikian hebat, sudah waktunya Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi dan rasul, penutup nabi dan penutup rasul, dan akan menuntun kita hingga akhir zaman. Maka hadirlah Nabi Muhammad SAW di tanah suci Mekah, dan selanjutnya beliau diisyaratkan, diberi wahyu, dibisiki oleh Allah untuk melakukan perjalanan hijrah ke Madinah untuk memperkuat perjuangannya, sehingga risalah kenabian, risalah Islamnya bisa berlangsung dengan aman, dengan lancar, sehingga pada waktunya maka terjadilah gelombang yang namanya memerdekakan Mekah, Fathul Makkah, di mana kaum jahiliyah akhirnya kalah dan ditaklukkan, sehingga Mekah dan Madinah ada di dalam genggaman Rasulullah. Genggaman bukan dalam arti kekuasaan semena-mena, namun dalam amanah yang diberikan Allah untuk memberikan berbagai tuntunan, sehingga betul-betul Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin